البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita Hilman bisa menambah keberkahan majelis kita pada hari ini, dan semoga kita yang mendengarkan dan yang membacanya juga bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beranjak kepada acara berikutnya, yaitu tausiah atau ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Masrur. Pada Ustaz Masrur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan ya untuk menikmati bulan Ramadan ini dengan segala amal ibadah dan amal kebaikan. Terima kasih kepada pengurus IIC ya. Sini ada pengurus lama Pak Erwin, di sini Mas Priyo, sini, dan panitia yang memberikan kesempatan pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang Ramadan dan amal kebaikan. Tadi sudah dibacakan ya Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Jadi bukanlah kebaikan itu menghadapkan ya wajah ke arah barat dan timur. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ya. Akan tetapi kebajikan yang sempurna itu walakinnal birra, yaitu orang-orang yang man amana billahi, yang beriman kepada Allah, hari akhir ya, wal yaumil akhir, wal malaikati, malaikat-malaikatnya, wal kitabi, kitab-kitabnya, wan nabiyina, dan nabi-nabinya ya. Wa atal mal, tadi sampai mana ya? Wal yatama ya, kepada anak yatim piatu ya, yatim ya, wal masakina, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan ya. Jadi orang yang dalam perjalanan itu membutuhkan bantuan ya. Wasailina, jadi orang-orang yang meminta ya. Jadi mereka mengabaikan kehormatannya ya dengan meminta karena memang dalam kondisi emergensi ya. Wasailina wafir riqab ya, wafir riqab, dan untuk membebaskan budak ya,
Ya bisa juga dengan tawanan ya. Wa aqamas sholata ya. Wa aqamas sholata dan menunaikan sholat ya, menegakkan sholat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji apabila dia berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Jadi orang-orang yang bersabar ya dalam kondisi sulit ya, wal ba'sa'i wad dharra'i ya, apa? Kesulitan ya, dan kemudian penderitaan, wa hinal ba's, dan dalam kondisi perang ya. Nah, jadi di sini al-ba'sa itu bisa apa namanya? Kemiskinan ya, kekurangan harta yang dalam waktu yang lama ya, long term gitu ya. Wadoroi ya, jadi apa namanya, kesulitan yang tiba-tiba misalkan apa bencana alam gitu ya, terjadi kebakaran rumahnya atau apapun ya. Wahinal baksi. Jadi wahinal baksi itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterjemahkan dengan perang, dalam kondisi perang. Tapi bisa juga pada saat benar-benar kejadian al-baksa yang pertama itu, al-baksa itu terjadi ya. Jadi misal tiba-tiba sakit, tiba-tiba kehilangan pekerjaan ya, momen-momen yang utama yang pertama terjadi itu. Ulaikal ladzina shadaku ya, mereka itulah orang-orang yang benar ya. Wa ulaikal humut taqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kita bicarakan kali ini adalah, kata kuncinya adalah albirro ya. Jadi albirro, jadi kebajikan ya di sini. Dalam hadis ya, di sini Anin Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala albirru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang mulia ya. Wal ismu ma haka fi nafsik ya. Jadi sedangkan dosa itu adalah yang membuat hati kalian gelisah ya. Wa karihta ayyat toli alaihim nas. Jadi dan kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya gitu. Itu rawahul Muslim. Nah, ini di sini ya tadi ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 177 itu menjelaskan konsep kebajikan atau albir ya secara menyeluruh ya. Jadi kebaikan itu ternyata holistik ya, menyeluruh. Jadi kebaikan bukan sekedar kita secara fisik menghadap kiblat ya. Jadi ayat ini kan turun ketika kiblat itu berubah dari menuju Yerusalem, yang menghadap Yerusalem ke menuju Masjidil Haram ya. Jadi kemudian ada beberapa orang yang mempermasalahkannya ya. Jadi itu kebajikan itu bukan sekedar itu, menghadap itu, tetapi adalah mencakup holistik ya. Jadi iman yang kuat ya. Ya tadi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya ya, hari akhir. Kepedulian sosial ya, jadi memberikan harta yang dicintai ya. Jadi nggak cuma sekedar harta sisa yang kita sudah nggak mau lagi, nggak pakai lagi, tapi harta yang dicintai. Semakin kita mencintai harta kita, kemudian semakin kita memberikan kepada orang lain, itu nilainya semakin tinggi. Jadi ada nilai kepedulian sosial ya. Ketaatan dalam ibadah ya, jadi menunaikan sholat dan zakat, dan karakter moral yang tinggi, ada integrity ya. Jadi orang yang berjanji kemudian dia memenuhi janji itu. Jadi ayat ini mengejarkan bahwa keberagamaan sejati tidak hanya diukur dari ritual saja gitu ya, tetapi dari bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan sosialnya. Jadi sebagai take away-nya, jadi seorang muslim yang sejati adalah yang beriman, berbuat baik pada sesama, dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian hadis arba'in yang tadi yang nomor 27 itu ya, albir husnul khuluq ya. Jadi kebaikan itu tercermin dari akhlak yang baik ya, bukan hanya ibadah ritual saja. Kemudian hati nurani yang gelisah dapat menjadi tanda bahwa sesuatu itu dosa. Jadi apa yang kita lakukan kalau hati kita gelisah, bisa jadi itu adalah dosa gitu. Dosa adalah sesuatu yang seseorang malu dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi kita bisa meminta fatwa kepada hati nurani kita sendiri, kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi kan, jadi meskipun orang lain, kamu nggak apa-apa segala macam, tapi kalau hati kita gelisah, nah itu tanda bahwa itu adalah suatu perbuatan dosa gitu. Jadi Islam mengajarkan refleksi diri, kejujuran pribadi, dan pentingnya berakhlak mulia ya.
Kemudian hidup yang baik adalah dengan bersikap jujur ya, penuh kasih sayang dan memastikan ketenangan hati dalam setiap tindakan. Jadi kata kunci di sini juga adalah ketenangan hati. Nah, tadi albir ya kita membahasnya. Kemudian kita lebih jauh lagi nih, kira-kira di Quran itu apa sih ya, kata-kata apa saja yang memberikan arti itu kebaikan. Nah, itu saya rangkum di situ ada 7 ya. Yang pertama adalah khair ya. Jadi ya, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ya, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung ya. Kemudian Al-Hajj ayat 77 ya. Kemudian kata berikutnya adalah hasanah ya. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Jadi ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya. Kemudian ada banyak ayat-ayat yang lain ya. Kemudian arbir yang kita sudah sebutkan ya. Lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kata ya. Jadi kemudian yang saya bacakan tadi ya, innal abroro yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Jadi orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat kebajikan itu berada di dalam surganya gitu ya. Ya. Nah, ini innal abroro lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam kenikmatan surga. Kemudian kata yang lain apa? Ma'ruf ya. Ma'ruf kan a'rafu, kita tahu mengetahui ya. Kemudian uruf itu kan adat ya. Jadi sesuatu perbuatan yang apa? Yang diakui dalam Islam atau diakui juga dalam etika moral gitu ya. Ma'ruf gitu ya. Jadi baik gitu, ma'ruf ya. Di sini kaulam ma'rufun wa maghfiratam. Qaulun ma'rufun wa magfiratan khairum min shadaqatin yatba'uha ada ya. Yatba'uha ada. Jadi perkataan yang baik atau ma'ruf ya, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Jadi nilai dari perkataan yang baik atau tadi ya qaulan ma'rufan itu, qaulan ma'rufun itu lebih tinggi ya dibanding kita memberi sesuatu kemudian kita menyakiti hati yang kita beri gitu ya. Bahkan konsepnya dalam Islam ketika kita memberi kita juga nggak boleh menyebut-nyebutnya gitu, karena itu akan menyakiti orang yang kita beri gitu ya, seperti itu. Nah, kembali ke ayat yang saya bacakan di awal tadi itu Quran surat Al-Insan ya kan. Jadi kan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, balik lagi ya. Jadi dia memberikan makan ya, abroro tadi itu yang ayat pertama yang saya bacakan ya. Innal abroro yasrobuna ya min ka'sin kana mizajuha kafuro. Nah, jadi al-abror, jadi orang yang berbuat kebajikan, ini orangnya gitu ya. Nah, jadi dia memberikan makan ya. Jadi yang dicintainya ya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau, orang-orang kepada orang-orang miskin, miskina wa yatima, orang-orang yatim, dan wa asiro, dan orang-orang yang ditawan gitu. Jadi orang yang ditawan itu meskipun dia kaya ya, hostage itu kita tahu sekarang kan lagi ini ya. Kita tahu ya mereka nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi itu termasuk golongan yang kemudian diberikan makanan dalam ayat ini ya. Jadi kita berikan kebaikan gitu ya. Jadi memberikan makanan yang dicintai kepada 3 golongan tadi. Kemudian di ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Jadi kami memberikan makan kepada kalian itu ya hanya semata-mata mengharapkan apa? Wajah Allah. Jadi kita tidak butuh ya, kami tidak butuh ucapan terima kasih atau rasa syukur ya. Jadi benar-benar ikhlas gitu ya. Jadi nggak ingin, apalagi yang konteksnya tadi ketika memberi kemudian menyebut-nyebutnya atau bahkan menyakiti, itu ya kontradiksi ya dari sini ya. Jadi itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah takwa ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa ya. Kemudian berikutnya lagi adalah solih ya. Amal soleh, amal perbuatan soleh, amal baik ya. Innalladzina amanu wa amilus solihah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian di sini ada nilai kasih sayang atau cinta, itu rahmah ya. Jadi Allah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahmah itu untuk semua makhluknya ya, baik manusia, binatang, apapun ya. Kemudian Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai'in ya, dan rahmatku meliputi segala
sesuatu. Nah, ini tabel dah saya masukkan dalam tabel. Nah, di sini akar bahasanya apa ya nanti untuk bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran kita ada berapa kali disebutkan ya. Di sini misalkan contohnya albir itu disebutkan kurang lebih 15 kali ya. Kemudian khair itu 176 kali, hasanah 27 kali, ma'ruf 38 kali ya, takwa dan turunannya 259 kali ya, sohih dan turunannya solih dan turunannya 180 kali, dan rahmat dan turunannya banyak ya di sini ya 268 kali gitu ya. Ini ya. Jadi nah di sini contohnya apa ya? Perbuatan baik yang simpel ya. Misalnya tadi kan memberikan makan ya. Di sini apa? Berbuat baik pada orang tua ya. Birrul walidain ya. Jadi kata-kata yang disebut di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 adalah ihsan ya. Jadi kebaikan yang dilakukan dengan kesungguhan dan penuh kasih sayang. Apalagi orang tua kita sudah tua ya, kita tidak boleh bahkan mengatakan gitu ya. Kedua, menolong dan membantu sesama ya, ta'awun ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Saling saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Jadi ta'awun ya di sini. Kemudian berlaku adil kepada semua orang ya, adil ya, keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian mengucapkan kata-kata yang baik yang tadi ya, ma'ruf ya, perkataan dan perbuatan yang baik. Kemudian memberikan makan kepada yang membutuhkan ya, it'am. Ya, ini yang tadi dibacakan ya. Ya. Wa yut'imuna ta'am ya, al-ayah ini Quran surat Al-Insan ya, memberi makan kepada orang miskin, yatim dan tawanan. Kemudian menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apalagi berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi tetangga itu ada dua, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang dekat itu misalkan tetangga tapi family juga gitu. Tetangga jauh ya tetangga dia bukan family ya. Itu diminta untuk dalam Quran surat An-Nisa untuk berbuat baik ya. Nah, saya ambil di sini ya dari tadi itu bir gitu ya. Jadi dari kata-kata yang bermakna kebaikan itu albir. Nah, jadi albir itu secara leksikal itu berarti kebaikan ya. Tadi kan dia holistik ya. Jadi ada keimanan ya kan. Kemudian ada kepedulian sosial ya. Kemudian ada akhlak yang baik ya kan. Ada kesabaran di situ. Jadi dia berarti kebaikan, ketakwaan dan kelapangan hati dalam berbuat baik. Jadi secara morfologis tadi berasal dari kata baroro ya. Nah, kita akan bahas bentuk derivasinya dalam Al-Quran. Kemudian secara gramatikal itu bisa di subjek, objek, kata sifat dalam struktur ayat ya. Lan tanalul birra ya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Ya kan? Laisal birra itu berarti subjek ya. Jadi kemudian dan lain objek dan tergantung di mana dia tempatnya gitu. Secara kontekstual itu bisa iman dan amal soleh ya, kedermawanan, kerjasama sosial serta akhlak yang baik. Nah, di sini variasinya ya tadi kan disebutkan variasinya apa aja gitu ya. Nah, di sini yang pertama isim ya. Jadi di situ katanya adalah albir ya di situ. Itu disebutkan 6 kali ya. Ya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Nah ini isim ya, kata benda nominal. Kemudian isim jamak ya, kata benda jamak. Nah itu abroro ya. Innal abroro yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Innal abroro fi na'im. Ya, ini orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu disebutkan itu 6 kali ya. Kemudian isim jamak ya, kata benda jamak baroroh ya. Di sini biaidin safaroh kiromin kiromin baroroh. Jadi orang-orang yang sangat baik digunakan untuk malaikat ya. Jadi ini jadi ayat-ayat Quran yang sebelum di ayat sebelumnya ya, itu ada di tangan orang-orang yang patuh ya. Kemudian dan berbakti ya. Jadi kiromin baroroh. Jadi yang mulia dan berbakti ya. Ini untuk malaikat ya. Kemudian di sini
Al-Bar ya, kan Allah SWT ada Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Bar ya. Innahu huwal barrur rahim ya. Jadi maha baik ya, maha dermawan. Ini digunakan untuk Allah ya, untuk dalam Asmaul Husna, yaitu disebutkan satu kali. Nah, kemudian bentuk yang lain itu tidak ada dalam kalam, misalkan baro ya, baru ya, baru. Nah, itu tidak ada. Nah, kemudian tabaru ya. Tabaru itu di sini fiil masdar ya, kata benda dari kata kerja nomina. Nah, ini dipakai untuk berbuat baik pada non muslim ya. Di sini ya. La yanhaakumullahu 'anil ladina ya lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ya. Inna tabarruhum. Jadi apa namanya? Allah itu tidak apa nama di sini nanti disebutkan ya. Jadi orang-orang non muslim yang tidak ya, yang tidak membunuh kalian ya, tidak memerangi kalian ya, kemudian tidak mengusir dari apa, dari kampung halaman kalian, itu kita diminta untuk berbuat ya baik dan kemudian berlaku adil ya. Ya. Ini ya. Jadi nanti kita akan kembali di situ insya Allah. Kemudian bir makna kontekstual ya. Jadi bir itu sebagai iman dan amal soleh ya. Jadi Al-Baqarah ayat 177 kembali di situ. Nah, jadi Allah menegaskan bahwa kebajikan sejati itu bukan sekedar ritual fisik, tetapi mencakup keimanan, ketaatan, dan amal soleh. Ya. Bir dalam konteks sosial dan kedermawaan ya, kedermawanan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 ya, menunjukkan bahwa kebajikan sejati hanya dapat dicapai dengan berinfak dari harta yang dicintainya. Ya, lantana lul birro hatta lantana lul birro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Jadi ya, kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu berinfak dari harta yang kamu cintai ya. Kemudian bir dalam hubungan dengan orang lain ya wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini bir dalam hubungan dengan orang lain ya. Jadi kita bekerja sama dalam kebajikan ya. Tolong menolong. Kemudian bir dalam konteks akhlak dan moralitas ya. Nah, ini yang kita akan bahas kemudian ya. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik tabaruhum kepada non muslim yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir dari kampung halaman mereka. Jadi di sini ya. Jadi Al-Mumtahanah ayat 8 ya. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ya. Jadi kita refleksikan ya. Jadi jumlah umat Islam kan 2 miliar ya. Jadi kita mungkin 1/5 dari semuanya. Jadi yang lain itu bukan Islam ya. Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan hal ini gitu. Berbuat kebaikan kepada orang lain yang di luar Islam yang tidak memerangi kita ya, tidak mengusir kita dari halaman kita ya. Jadi ada 2 kisah yang ingin saya sebutkan ya. Ada seorang penulis ya, namanya Elizabeth Gilbert. Dia menulis apa? Eat, Love, Eat, Pray, Love ya di situ ya. Jadi ada 3 negara, India, Indonesia, dan Itali. Itali makanannya yang eat-nya. Jadi Indonesia love-nya, terus kemudian Indianya Pray, Pray-nya. Jadi dia menceritakan kisah. Ya. Jadi dia mengalami kesulitan hidup. Kenapa? Karena dia dalam proses perceraian ya. Jadi Elizabeth Gilbert ini. Kemudian beliau itu ke Indonesia, ke Lombok gitu ya. Jadi sendirian. Memang ingin menenangkan diri gitu ya. Jadi ketika di Lombok, dia setiap hari itu jalan gitu kan. Jalan ke pantai gitu yang indah di situ untuk menghirup udara segar ya. Jadi dia dalam kondisi sakit gitu, karena memang secara mental dia lagi sakit gitu, karena sedang proses cerai dengan suaminya. Gitu. Jadi dia menenangkan diri. Jadi tiap hari seperti itu. Nah, tiap hari dia berjumpa dengan seorang wanita Indonesia yang miskin, artinya dia mencari ikan ya, hari itu dia dapat ya, hari itu dia untuk makan gitu, ya kan? Dan itu ya ketemu aja gitu di jalan.
Nah, kemudian dia suatu saat ya dia sakit sekali gitu, sakit sekali dia nggak keluar dari istilahnya tempat penginapannya gitu, jadi tidak keluar. Jadi dia sakit sekali nggak ada siapa-siapa, malah di tempat asing gitu kan di Indonesia ya. Nah, kemudian ternyata apa? Diketuk gitu, ada seorang yang mengetuk gitu. Dan ternyata ibu-ibu tadi gitu. Jadi ibu-ibu tadi kemudian, oh kok aku nggak lihat kamu jalan-jalan gitu kan? Biasanya dia lihat gitu. Nah, dia sudah merasakan ada yang aneh gitu. Kenapa dia nggak ada gitu? Kemudian dicari rumahnya, kemudian diketuk. Ya, ternyata dia menemukan Elizabeth Gilbert sedang sakit. Ya, ya kemudian sebentar gitu. Jadi dia balik lagi. eh, 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 kemudian eh, dia pergi gitu. Kemudian nggak berapa lama pulang. Ya kembali ke situ dengan membawa makanan segar. Makanan dan minuman segar. Nah, kemudian dikasih makan, dikasih minum, kemudian dia karena dia sedih, dia menangis, kemudian dipeluk segala macam. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini ya, kesan dari Elizabeth Gilbert ini gitu. Ya. Jadi dia bilang, inilah wajah Islam. Dia tahu dia muslimah gitu. Saya nggak kenal gitu. Terus dia apa namanya menolong gitu ya. Jadi dia sangat terkesan gitu ya. Jadi apapun berita tentang Islam, terus dia bilang inilah wajah Islam gitu. Jadi dia nggak peduli gitu, nggak peduli orang apa gitu, tapi dia itu yang di ini itu kisah pertama. Kemudian kisah kedua ada seorang Rumania, saya pernah tinggal di Rumania 6 tahun ya, 5 tahun gitu ya. Jadi itu bisa di track di YouTube gitu karena ini bukan kisah orang ketiga ya, jadi orang yang pertama yang menceritakan langsung gitu ya. Termasuk tadi Elizabeth Gilbert. Jadi saya ingat kalau nggak salah namanya Dokter Stefan gitu. Jadi Dokter Stefan itu dia lagi sama istrinya jalan-jalan di Turki ya, di Turki. Kemudian kalau di Rumania kan kebanyakan apa ortodoks ya. Dia punya puasa juga. Jadi dia punya kalender puasa. Jadi tapi puasanya nggak seperti kita gitu. Harus seperti orang Muslim. Jadi puasanya itu misalnya nggak boleh makan daging. Ini nggak boleh makan telur. Ini makan cuman apa keju atau apa. Jadi tak satu tahun ada kalendernya itu. Gitu ya. Jadi Dokter Stefan ini lagi di Turki berjalan-jalan gitu ya. Tur gitu kan sama istrinya. Kemudian kemalaman. Jadi kemalaman ya. Nah, kemudian dia tidak tahu jalan pulang gitu. Jalan ke hotelnya itu. Dia udah telat gitu. Di jalan dia ketemu seseorang gitu di Turki ya. Kemudian seseorang, "Oh, kamu kemalaman udah susah. Kamu tinggal di tempatku aja." gitu. Ya kan ditawarin tempat tinggal. Kemudian dia masuk ke rumah, rumahnya gelap gitu. "Udah kamu tidur di sini." gitu. Nah, saya sama keluarga tidur di kamar lain gitu. Di tempat lain. Kemudian si Stefan dan istrinya dia menginap di situ ya, dia tidur. Kemudian paginya dia bangun kan, dia mau melanjutkan perjalanan gitu kan. Begitu buka pintu dia kaget gitu. Karena di rumah itu keluar rumah itu ada pohon. Ternyata mereka yang punya rumah itu tidur di bawah pohon gitu. Itu ada anaknya 5 kemudian suami istri gitu ya. Kemudian dia ini juga gitu. Apa yang kamu lakukan gitu ya? Dia istilahnya aneh gitu menurut dia kan. Iya, jadi eh, kemudian dia penasaran gitu kan, penasaran. Oh, apa yang membuat orang ini baik sekali gitu. Kemudian dia tahu dia Muslim ya kan. Saya Muslim, saya harus memulakan tamu gitu kan. Akhirnya si Dokter Stefan ini kemudian mencari buku-buku Islam, kemudian apa dia pelajari. Dan alhamdulillah dia masuk Islam gitu ya. Dia masuk. Nah, kalau Elizabeth Gilbert itu saya nggak tahu dia, yang jelas dia penulis hebat. Bahkan hasil karyanya tadi jadiin film ya, ya Pak ya. Di film gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya sih cuma lihat ini ya apa reel 1 menit gitu ya, tapi dia cover it, kisah tadi yang saya ceritakan itu ya. Jadi intinya apa? Jadi kita yang tinggal di negeri yang non muslim gitu ya. Bagaimana kita merefleksikan diri kita kepada ini ya, pada non muslim gitu ya. Kita lihat di teman saudara-saudara kita di UK gitu kan. Itu kan dengan right wing gitu ya, yang ekstrim kanan segala macam, bahkan dia mau istilahnya merusak apa namanya masjid atau apa. Itu dijagain sama penduduk lokal gitu. Ada seorang imam saya lupa namanya, jadi ada yang demonstrasi diundang di masjid dikasih makan gitu. Terus diskusi, akhirnya mereka itulah menjadi pembela gitu ya.
Jadi yang ekstrim tadi, ekstrim kanan itu yang karena di UK kan ada tokohnya kan juga kan. Itu mereka nggak bisa nembus gitu. Karena diproteksi sama warga lokal yang memang belum muslim gitu, non muslim gitu. Jadi pendekatan seperti itu ya, pendekatan ya dengan makan, kemudian dialog gitu, ada minuman sambil oh ini dicerita ada tur masjid, oh ini seperti ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi itu membuka dialog gitu ya. Ya. Ini ya kita lanjutkan ya. Kemudian apa pengaruh berbuat baik ya? Yang pertama adalah ketenangan hati dan kebahagiaan. Itu Al-Baqarah ayat 112 ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia berbuat kebaikan, di sini ihsan ya, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ya. Jadi orang yang berbuat baik itu tidak akan takut dan bersedih ya. Ya. Karena yakin bahwa kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keterangan mental muncul karena merasa dekat dengan Allah dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kemudian keuntungan berikutnya menghilangkan stres dan kesedihan. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ya. Jadi ini ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ini ada hubungan timbal balik ya. Tadi menurut Al-Baqarah ayat 177 gitu kan. Ya kan perbuatan baik itu ada apa tadi? Ya ada keimanan, kemudian kepedulian sosial, kesabaran gitu kan. Nah, ya itu kemudian ya di sini adalah jadi perbuatan baik itu ya membuat seseorang itu beribadah gitu ya. Dan kemudian beribadah itu membuat seseorang itu apa namanya memiliki ketenangan hati. Jadi ada hubungan timbal balik gitu. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dia untuk berbuat baik ya. Kemudian perbuatan baik itu sendiri juga memberikan ketenangan hati ya. Ya. Nah, ada yang menarik ya di sini. Ini saya suka ini nih Sonja Lubermeski ya. Setiap seminar beberapa seminar saya citation ya. Jadi Sonja Lubermeski itu seorang psikolog ya, tapi fokusnya ke positif psikologi gitu. Dia membuat buku namanya The How of Happiness. Jadi membuat kalau mau bahagia itu seperti apa sih? Nah, tapi kalau ini adalah papernya. Jadi ternyata orang yang secara rutin melakukan perbuatan baik itu mengalami peningkatan kebahagiaan hingga 41%. Jadi tindakan kebahagiaan itu ada hormon yang dilepaskan yaitu dopamin dan oksitosin. Jadi yang membuat seseorang itu merasa lebih bahagia dan terhubung dengan orang lain. Nah, kemudian hormon kortisolnya jadi turun. Jadi hormon kortisol itu kalau kita ada stres, itu hormon kortisolnya itu sesuai dengan tingkat stresnya gitu. Kalau stresnya tinggi, kortisolnya juga tinggi. Nah, dalam hal ini adalah turun. Jadi stresnya menurun gitu ya. Nah, jadi orang yang membantu orang lain mengalami penurunan kadar hormon kortisol atau hormon stres sehingga lebih tenang dan lebih sehat secara mental. Ini hasil riset ya. Nah, dalam Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 97 ya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau dalam Islam itu nggak cuma baik, tapi ada nilai internalnya, itu ada keimanan di situ ya. Jadi holistik gitu ya. Nggak cuma awalnya aja gitu. Secara fisiknya aja gitu. Jadi kesimpulannya membantu orang lain membuat seseorang lebih bahagia dan lebih tahan terhadap stres ya, sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ini Sonja Lubermeski dalam buku yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kebahagiaan itu ternyata ada set point, ada genetik ya. Jadi secara genetika itu seseorang itu dia mungkin suka mengeluh atau apa. Jadi dari genetik. Nah, life circumstances itu ada apa namanya nikah atau tidak nikah, pekerjaan, penghasilan itu cuma 10%. Ya. Jadi kalau ada yang orang berharap aku nikah biar bahagia, itu nggak seperti itu gitu, nggak take it for granted ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah intentional activities. Jadi kita bisa kontrol kebahagiaan kita itu dengan intentional activities sebesar 40%. Ya termasuk tadi apa? Counting blessing, jadi mengukur menghitung nikmat Allah, kemudian membantu orang lain gitu kan,
jadi bermanfaat bagi orang lain itu masuk ke 40% ini gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kan Sonya Lubemeski itu kan meneliti orang-orang yang bahagia ya. Jadi ada dia bahagia menurut dia gitu. Terus dilihat tuh ciri-cirinya apa. Ternyata orang yang bahagia yang ditemukan itu ini 8 atas besar ya, 8 yang besar ini. Ternyata mereka memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga dan family gitu ya. Keluarga dan teman-temannya ya. Jadi nurturing and enjoying those relationship. Kemudian yang kedua orang yang bahagia itu ternyata bersyukur gitu ya. Bersyukur. Jadi expressing gratitude ya. Dan kemudian yang ketiga yang terkait dengan kebaikan ya are often the first to help others. Jadi dia ready untuk menolong orang lain. Kemudian yang keempat optimis ya, terhadap masa depan. Jadi ada masalah mental yang paling krusial itu ada 2 ya, depression dan anxiety gitu. Jadi depression itu dia hidup di masa lalu gitu. Kalau anxiety hidup di masa depan gitu. Nah, kita diharapkan untuk at present gitu kan, masalahnya apa kita selesaikan. Jadi ya yang kelima berarti savor pleasure and live in the present moment. Jadi apa yang ada masalah apa dihadapi gitu ya. Jangan malah melarikan diri gitu. Kemudian berolahraga ya. Kemudian yang nomor 7 often spiritual or religious. Jadi orang yang beragama ya, mempraktekkan agamanya ya, apalagi dengan menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupannya itu menjadi orang yang bahagia menurut hasil riset ya Sonya Lubomeski. Kemudian ada goals ya. Jadi manusia itu kan ada goals ya, sebagai khalifah, ada ujian ya kan, ada ujian kita sebagai manusia, kemudian memelihara bumi ya kan, dan segala macam ada sekitar 5 gitu. Nah itu goal-goal itu long term goal itu yang menjadi penting gitu ya. Nah kemudian kita masih dalam bahasan keuntungan orang yang berbuat kebaikan ya. Nah, itu mendapatkan kedamaian dan keberkahan hidup ya. Di sini Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Man 'amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ya ma kanu ya'malun ya. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Di sini kata-katanya amilat sholihan ya, solih ya. Dalam keadaan beriman pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Jadi ada kedamaian dan keberkahan hidup ya. Jadi damai dan bahagia. Jadi orang yang sering berbuat baik memiliki lebih sedikit rasa dendam dan kebencian. Jadi tidak ada. Jadi selalu muhasabah sehingga dia tidak ada sakit hati, dendam atau apapun kepada orang lain karena itu akan menyebabkan gangguan mental. Nah, kalau Sonya Lubomeski itu meneliti individual ya yang berbahagia itu ya, jadi kehidupan satu orang. Nah, ada namanya Adam Grant itu meneliti di perusahaan jadi di corporate psikologis itu. Jadi orang yang berhasil itu seperti atau orang yang jatuh ya itu seperti apa gitu di kantor ya, di profesional ya. Nah, dia mau nulis buku namanya Give and Take ya. Jadi ternyata orang yang suka berbagi dan membantu orang lain dalam kantor kan berarti ya membantu, bisa mentoring ya kan, counseling atau ya di kantor lah istilahnya berbagi ilmu ya. Ternyata orang yang suka berbagi dan membantu orang lain lebih sukses dalam karir ya. Kenapa? Karena mereka memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan lebih dipercaya dalam dunia profesional gitu ya. Jadi semakin memberi semakin sukses. Makanya Abdurrahman bin Auf itu hartanya melimpah gitu ya. Ya, dia pingin misalkan ada petani Madinah busuk ininya deterenya kurmanya. Sama dia dibeli, maksudnya biar rugi. Ternyata ada dari Yaman, ada sakit apa, ternyata dia perlu itu gitu. Jadi dia nggak pernah bangkrut gitu, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ya bahkan Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang istilahnya ketika Rasulullah meninggal itu istri Rasulullah itu di maintain gitu ya, istilahnya diberikan untuk biaya hidup dan segala macam, dijualkan tanah dan segala macam ya dari Abdurrahman bin Auf ya ini ya. Jadi semakin membantu orang lain justru lebih sukses ya. Nah di sini dalam Al-Maidah ayat 2 tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa ya.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi kesimpulannya sikap suka menolong membawa dampak positif pada hubungan sosial dan karir seseorang. Nah, di sini ada salah satu hasil riset dia gitu. Jadi dia di kantor ya, di profesional ya, karena di Adam Grant ya. Jadi dia mengkategorikan itu ada tiga orang gitu ya. Yang pertama itu adalah givers. Givers itu dia memberi tanpa harap kembali ya kan? Seperti itu. Kemudian takers, takers itu dia maunya memanfaatkan orang lain gitu untuk kesuksesan dia. Jadi namanya zero sum gitu. Ada yang untung, ada yang rugi kan, zero sum itu. Jadi dia untung tapi temannya rugi gitu. Jadi dia bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Kemudian matcher itu aku kasih tapi kamu harus kasih balik gitu, matcher ya. Nah kalau dilihat di sini itu menarik gitu. Ini kan contoh yang sales ya, salah satu kan dia meneliti banyak profesi juga gitu, nggak cuma sales ya. Engineer, ada yang di Hollywood di seni dan ada olahraga gitu kan. Nah di sini ternyata givers itu bisa dia kan nggak untung ya, paling bawah ya kan. Nah, jadi orang yang misalkan suka menolong, dia selalu memberi gitu kan. Itu bisa juga dia burn out gitu kan. Jadi tugas dia sendiri malah terbengkelai gitu. Dia menolong temannya gitu kan. Ya, itu bisa dalam hal ini misalnya sales ya dia nggak dapat untung gitu. Karena waktunya dihabiskan untuk menolong orang lain gitu. Dia sendiri enggak. Tapi dalam long term ya kan, long term itu dia menjadi pribadi yang sukses gitu ya dalam karir gitu ya. Di long term ya. Jadi dia menjauh mengalahkan yang lain. Jadi dalam short term itu bisa jadi takers itu menang gitu, lebih kaya, lebih apa gitu. Nah dia itu 5 menit lagi ya. Nah dia itu mencontohkan ya. Kita tahu Enron gitu kan. Enron itu kan dia kaya tapi gelembung gitu kan, tiba-tiba ya kan sampai aturan dan konsultan pajaknya kemudian jadi bangkrut karena keuangannya itu dimanipulasi gitu kan. Dimanipulasi. Jadi ada dua pembukuan segala macam. Nah ternyata ownernya itu adalah takers gitu ya. Jadi dia memanfaatkan. Jadi takers itu bukan berarti pelit ya. Kadang dia ngasih tapi dia ada sesuatu, ada istilahnya misi gitu loh. Jadi misalkan dalam hal ini Enron itu dia menyumbang calon presiden Amerika gitu, tapi dia kemudian dia ambil lobby-lobbynya gitu ya. Jadi itu dibahas satu bab sendiri dalam hal ini ya, takers ini. Jadi seperti itu. Jadi awalnya kelihatan bagus sih Enron kaya segala macam, ternyata dia ada mengandung masalah gitu. Itu takers ya. Nah ini kalau yang tertarik silakan, ini ada tab-nya juga untuk dalam hal ini ya kalau ada yang tertarik. Nah kira-kira ada list 1 ada list 2. Kira-kira pilih yang mana nih bapak-bapak ibu-ibu ya di sini ya. Nggak usah disebut ya di sini. Jadi list 1 itu kita kalau maksud saya itu mau wealth, power, pleasure, winning gitu kan. Atau yang kedua helpfulness, responsibility, social justice, atau compassion. Ya. Ya. Nah, ternyata yang takers itu yang dia pilih yang list 1 gitu. Takers. Kalau yang givers dia pilih yang list 2. Ini hasil riset si Adam Grant itu. Jadi kemudian yang tadi Enron itu kan ada namanya annual report ya. Annual report. Jadi orang yang givers itu dia fotonya kecil gitu, pojok 10% gitu. Tapi yang Enron ini jadi setiap annual report dia satu halaman sendiri, foto dia sendiri gitu. Jadi dari sisi psikologi itu kelihatan ini orang takers atau givers gitu. Ini menurut Adam Grant ya. Kemudian kita lanjut yang keuntungan berikutnya mengurangi beban pikiran dan memberikan kepuasan batin ya. Al-Insan ayat 89 ya. Jadi dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan ya. Mereka berkata, sungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah ya. Kami tidak menghendaki balasan dan terima kasih bagimu. Jadi kalau kita memberi ya ikhlas gitu ya. Ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura ini kan. Jadi berbuat baik tanpa mengharap balasan yang membuat seseorang lebih ikhlas dan bebas dari kekecewaan ya. Jadi memberi kepada orang lain meningkatkan kepuasan batin yang berkontribusi kepada kesehatan mental yang lebih baik. Yang kelima, menjadi lebih tahan terhadap cobaan ya. Ini la yukallifu wallahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya. Jadi orang yang terbiasa berbuat baik memiliki mental yang lebih kuat dalam menghadapi masalah ya.
Kenapa? Karena teman-temannya banyak dukungan sosial gitu kan. Ya, jadi ada beberapa contoh ya. Jadi ketika dia memberi, orang yang diberi, jadi kan dalam itu kan ada tidak ada balasan ihsan ya kecuali ihsan. Jadi kebaikan itu akan berbalas kebaikan. Jadi ada efek ripple gitu kan. Jadi itu kenapa kemudian menjadi lebih kuat. Nah, kemudian di sini saya membahas ternyata menurut penelitian itu di hati kita itu ada ini ada neuron juga gitu kan. Itu sekitar 40.000 ya 40. Jadi di sini itu nggak cuma otaknya ada neuron tapi ada hati itu sekitar 40.000 termasuk intuisi ya kan. Jadi apa kejadian belum terjadi kita sudah tahu seperti itu. Ternyata informasi yang ada dari hati ke otak itu lebih banyak dibanding dari otak ke hati ya. Nah, ini di grafik ini itu adalah heart rate variasi ya, variasi kita heart rate kita. Ada alatnya untuk mengukur ini. Jadi orang yang tenang itu kira-kira di grafik pertama atau grafik kedua? Itu grafik kedua, jadi dia coherence gitu ya. Ya, seperti itu. Ini ada di YouTube-nya juga bisa nanti dilihat ya. Jadi dampak perbuatan baik terhadap kesehatan ya. Jadi tindakan kebaikan seperti menguapkan apresiasi, menunjukkan kasih sayang, dan membantu orang lain menumbuhkan emosi positif ya. Jadi emosi positif menciptakan koherensi jantung. Kita bayangkan ya jantung itu kan tadi ada neuronnya, itu, jadi seperti yang kita sudah tahu dalam Islam itu kan sudah jelas kan hati yang baik ya kan. Kalau kita berbuat dosa ada noktah dan segala macam gitu kan. Kita bayangkan kalau ini dalam hal ini hati itu jantung ya, heart ya. Jantung itu kan memompa ke seluruh tubuh gitu. Kita bayangkan kalau jantung kita itu seperti di atas gitu kan, ya kan. Nah itu mempengaruhi kesehatan jasmani juga gitu kan. Kalau dia banyak modulasinya gitu kan, seperti itu. Nah kalau yang harmoni ya tenang gitu kan. Ya. Jadi tadi yang tindakan kebaikan yaitu menumbuhkan emosi positif ya. Emosi positif menciptakan koherensi jantung yang terlihat dalam pola variabilitas detak jantung yang lebih halus pada grafik apresiasi yang kedua ini. Jadi penelitian ilmiah mendukung bahwa melakukan tindakan kebaikan dapat mengurangi hormon stres yang tadi ya, kortisol, meningkatkan hormon kebahagiaan atau dopamin, oksitosin, serta menjaga kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Ya karena jantungnya itu coherence gitu. Ya, jadi dia sehat secara kardiovaskular ya. Sebaliknya emosi negatif seperti frustasi dapat menyebabkan stres fisiologis yang berisiko memicu penyakit jantung, kecemasan, dan penurunan fungsi imun. Ya, kita lihat grafiknya ya, variability jantung itu ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi dalam Islam berbuat baik bukan sekedar ibadah, tetapi juga membawa manfaat luar biasa dalam kehidupan pribadi dan sosial ya. Jadi ada Al-Quran tadi ya 177 dan hadis ya Al-Bir Husnul Khuluq. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, jujur, serta memiliki akhlak yang mulia. Ya, Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperbanyak amal kebaikan dan memperkuat hubungan dengan Allah serta semua manusia. Jadi saya ambilkan dulu apa tadi yang tadi itu ya manfaat ya dari berbuat baik. Yang pertama berbuat baik menghilangkan stres dan kesedihan, meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa, membantu mengatasi beban pikiran dan menjadikan hidup lebih berkah dan penuh makna ya. Semoga kita dapat memanfaatkan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan ya. Barakallahu fiik ibu-ibu ya yang menyediakan makanan ya keluarga-keluarga muslim di sini ya, terutama perantau yang masakan Indonesia menjadi luxury gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita balasan yang lebih baik insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan yang sangat komprehensif ya dari Ustaz Masudi, di mana beliau memaparkan dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil akli yang kemudian disatukan dalam suatu materi yang sangat baik sekali. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan juga mengambil kebaikan dari apa yang telah disampaikan. Tadinya saya membuka termin pertanyaan, tapi karena waktu juga dan masih ada satu program lagi sebelum iftar, jadi
kita ke program berikutnya dulu. Ada pengumuman dari Saudara Iqbal. Pada Saudara Iqbal kami